Oke, selamat datang teman-teman di video modul atau video tutorial untuk mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Kita masuk di pertemuan ke-11 atau video ke-11. Ini menjelaskan tentang yang kita bahas di pertemuan lalu. Pendahuluannya adalah WBS dan Gantt chart ya. Nah, sekarang tools yang kita gunakan untuk membuat WBS dan Gantt chart itu adalah Microsoft Project. Di sini kita akan bahas fitur-fiturnya dan juga mungkin kita akan coba bahas praktek, bukan bahas ya, kita praktek bagaimana kita bikin atau kita buka dan bikin Microsoft Project tersebut ya. Kita mulai. Pertama, software perencanaan proyek ya. Jadi, software untuk mengelola proyek di lingkungan Indonesia yang sering dijumpai atau banyak digunakan yaitu Microsoft Project. Tapi ini Microsoft Project ini terpisah ya dari Microsoft Office. Kalau di Microsoft Office itu ada Word, Excel, lalu PowerPoint gitu ya. Ada juga Microsoft Access. Tapi Microsoft Project ini terpisah, jadi biasanya kita harus install lagi untuk bisa dapat Microsoft Project. Sama seperti Visio yang tidak bareng dengan Microsoft Office. Jadi Microsoft Visio dan Microsoft Project ini terpisah ya, jadi kita harus install lagi untuk bisa pakai Microsoft Project. Lalu di dalam software Microsoft Project ini ada kedua metode yaitu Port Chart dan Gantt chart itu sudah ada. Jadi kita bisa langsung pakai aja. Bahkan view-view lain pun dengan chart lain pun muncul ya. Jadi memudahkan sekali software ini. Lalu sebelum kita mulai mungkin kita akan belajar dulu istilah-istilah dalam Microsoft Project. Jadi ada istilah yang pertama adalah task. Itu merupakan lembar kerja yang berisi tentang rincian pekerjaan. Jenis pekerjaan dalam suatu proyek sering disebut juga istilahnya adalah task. Task bisa jadi, task itu kalau mungkin bahasa sederhananya adalah pekerjaan paling kecil, itu bisa disebut juga task. Jadi pekerjaan paling kecil itu disebut juga task. Lalu istilah kedua ada duration. Duration ini adalah jangka waktu atau lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan atau sebuah task tadi. Anggaplah ada sebuah task, yaitu mengerjakan desain gitu ya. Durasinya berapa lama. Kita set waktu awal, waktu akhir gitu ya, untuk mendapatkan durasinya. Itu di nomor 3 dan 4 juga ada start dan finish ya. Jadi start adalah suatu nilai yang menyatakan tanggal awal atau dimulainya suatu proyek tertentu. Pengisian yang dilakukan sekali pada waktu awal proyek. Juga finish itu adalah suatu nilai yang menyatakan tanggal akhir atau di akhirnya suatu proyek tertentu. Pengisian dilakukan secara otomatis setelah ditentukan durasi pekerjaan. Durasi pekerjaan ini biasanya bisa menggunakan jam atau menggunakan hari ya. Tapi lebih umumnya menggunakan hari sih. Jadi berapa hari bisa dikerjakan? 4-5 hari gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke istilah berikutnya. Ada istilahnya predecessor. Yaitu predecessor itu hubungan keterkaitan antar pekerjaan. Yaitu suatu keterhubungan antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan sebelumnya. Atau mungkin lebih sederhananya adalah pekerjaan ini bisa dikerjakan kalau pekerjaan yang lain selesai. Anggaplah ada dua pekerjaan A dan B. Pekerjaan B bisa dilakukan kalau pekerjaan A sudah selesai. Itu predecessor. Jadi adalah dia menunggu atau require ya. Dia menunggu dulu pekerjaan A selesai baru dia bisa mengerjakan pekerjaan B. Seperti itu. Jadi dia atau apa istilahnya? Bukan menunggu.
pekerjaan yang berkaitan seperti itulah ya. Selanjutnya istilahnya ada resource, itu sumber daya ya, sumber daya resource itu bisa berupa personel atau sumber daya non personel, bisa disebut materi atau lain-lain. Tapi kalau dalam Microsoft Project ini resource yang digunakan lebih ke resource orang, siapa yang mengerjakan task apa dan berapa lama dia mengerjakannya, itu resource di sini. Selanjutnya kita punya istilah cost atau biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Ini meliputi biaya sumber daya, personel maupun non-personel, yang sifatnya biaya tetap maupun biaya variabel. Dapat dihitung per jam, harian, bulanan, atau borongan. Biasanya nanti kita akan menghitung cost ini itu dari banyaknya hari. Kalau kita lihat dari resource sumber orang ya, sumber daya manusia, kita akan menghitung dari banyaknya hari dia kerja. Seperti itu. Oke, selanjutnya istilah terakhir adalah Gantt chart. Gantt chart ini adalah grafik yang ditampilkan dalam bentuk diagram batang secara horizontal yang mempresentasikan pekerjaan atau task beserta durasi pekerjaan tersebut. Masing-masing task nanti ya, masing-masing task atau masing-masing pekerjaan dalam WBS ini nanti punya satu bar masing-masing, satu diagram batang itu. Panjangnya diagram batang menggambarkan panjangnya durasi yang dikerjakan oleh task tersebut. Oke, kita lanjut ya. Ada juga istilah tentang port chart. Port chart ini adalah grafik yang ditampilkan dalam bentuk kotak yang mempresentasikan nama pekerjaan, start finish-nya, serta hubungan antar task. Tapi kalau kita di dalam Microsoft Project itu sudah terbentuk otomatis sebenarnya. Kita hanya bentuk satu input dulu beberapa task, nanti semuanya sudah otomatis terbentuk. Nanti kita akan coba lihat ya. Selanjutnya baseline adalah suatu perencanaan, itu scope, time, dan cost yang telah disetujui dan ditetapkan dalam suatu proyek. Digunakan sebagai acuan dan perbandingan antara rencana kerja yang dipunya dengan kenyataan di lapangan. Jadi sebelum bikin ke WBS dan Gantt chart ini kita harus bikin dulu baseline ya. Itu berbentuk scope dan waktu dulu, seperti itu. Selanjutnya kita punya tracking. Tracking ini adalah bentuk penelusuran atau peninjauan antara hasil kerja yang dilakukan di lapangan dengan rencana awal suatu proyek, sehingga bisa membandingkan rencana dasar dengan kenyataan di lapangan. Ini hanya untuk tracking aja ya. Terakhir adalah milestone, yaitu bentuk penanda pekerjaan yang berhubungan bahwa pekerjaan yang dimaksud telah selesai. Itu di akhir proyek ya. Atau bisa jadi di akhir sprint milestone itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini sebelum menyusun Gantt chart itu ada beberapa yang perlu kita buat. Salah satunya adalah ini. Kita buat sebuah tabel dulu seperti ini. Ada tabel kegiatannya, lalu ada kolom predesesornya, lalu lama kegiatan. Misalkan ada kegiatan A, B. Dia tidak punya predesesor karena dia dilakukan pertama kali ya. Lama kegiatannya 2 hari dan 3 hari. Lalu ada kegiatan C yang predesesornya A, berarti pekerjaan C bisa dilakukan kalau A sudah selesai. Dan juga kita punya kegiatan D yang punya predesesornya B, berarti D bisa dilakukan kalau B sudah selesai. Lalu ada kegiatan E yang predesesornya adalah 2, berarti dia harus menunggu C dan D dulu beres untuk mengerjakan E. Kurang lebih seperti itu. Masing-masing punya lama kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan ini kalau kita susun ke dalam WBS ini berarti tidak hanya ABC seperti ini ya berarti ya. Mungkin ada A1, A2, A3. Jadi banyak sekali harus kita menyusun detailnya dalam WBS ya. Tapi kita lihat dulu dalam Gantt chart. Pertama, kalau ini kita menggunakan Microsoft Project ya, kita susun dulu tasknya namanya apa, durasinya berapa, kita susun juga
waktu mulai dan waktu akhir, dan predecesornya. Maka Gantt yang terbentuk adalah seperti ini. A lamanya seperti ini, yang B seperti ini, yang C ini menunggu yang A beres dulu bekerjanya, yang D ini menunggu yang B dulu beres, tapi yang E menunggu C dan D beres dulu. Tapi kita melihat di yang durasinya paling lama di sini, berarti dia bekerja adalah di sini. Jadi inilah yang dibuat dalam bentuk Gantt, tapi dari WBS atau struktur scoop yang di scoop task yang ada. Jadi kita hanya cukup menyusun sebuah task dan durasinya saja, dan startnya saja, nanti akan terbentuk secara otomatisnya. Oh, dengan dan predecesornya. Di sini akan terbentuk dengan sendirinya. Sangat mudah sebenarnya kita menggunakan Microsoft Project ini. Ini akan otomatis terbentuk. Kita hanya perlu membuat sebuah task ini saja. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini cara-cara bikinnya sih seperti ini. Buka Microsoft Project, gitu kan ya. Terus masukkan data yang dari tabel tadi, nama kegiatannya pada kolom task, lama kegiatan pada kolom durasi, tanggal mulainya, juga masukkan predecesornya. Hasilnya akan terlihat pada sisi kanan yang berupa Gantt. Seperti itu ya. Tapi kita juga bisa melihat view sebagai diagram lain. Kalau ini kita lihat sebagai network diagramnya seperti ini. Gitu ya. Kalau ini pindah ke network diagram itu tinggal buka view aja. Di sini ada menu view ya. Menu view kita tinggal buka. Dapat dilihat bahwa kegiatan C ini adalah dan E ini adalah kegiatan kritis ya. Karena warnanya merah. Jadi kita hanya input sekali, tapi kita bisa melihat beberapa diagram. Oke, mungkin itu untuk slide-nya. Kita akan coba masuk ke Microsoft Project-nya ini. Jadi di sini saya ada sebuah sampel ya, ini sampel aja sebenarnya, sebuah sampel aplikasi sebelah sini. Itu software development plan, sebuah proyeknya. Yang kita masukkan adalah ini aja nih, kalau kita double klik nih. Jadi nama tasknya itu apa, seperti ini. Lalu kita masukkan durasinya, nanti kita pilih aja auto schedule, nanti kita tanggal dan tanggal startnya akan otomatis terbentuk. Juga kita pilih predecesornya apa, ID-nya apa nih, ID itu dari di sini ya, misal predecesornya 0, kita isi 0, maka akan terbentuk. Jadi yang kita cukup input hanya 4 itu aja, poin itu aja. Nama, terus durasi, terus ini langsung ke predecesornya. 3 berarti ya. Kalau waktu sih nanti by otomatis saja. Maka kalau kita sudah mengisi semua seperti ini, oh ya jangan lupa ini kalau kita mau bikin dia leveling itu pindah sini ya. Indentas ya. Jadi dia levelnya ada di level 1, 2 atau 3 tuh pakai indentas seperti ini. Kalau kita geser sini kan jadinya level 3 ini. Tapi dia nggak bisa karena dia udah terikat seperti ini. Kalau kita bikin baru kita bisa bikin levelnya 2, 3 atau yang lainnya. Maka akan otomatis terbentuk sebuah Gantt sebelah kanannya. Kita lihat kalau ini lebih ke waterfall ya, tidak ada yang saling tumpang tindih si pekerjaannya. Dia mengerjakan ini selesai, mengerjakan ini selesai. Kita juga bisa lihat nih, ada tree apa aja di sini. Atau levelingnya ya. Levelingnya seperti apa. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk dari sebuah Gantt. Tapi kalau kita pengen ubah view-nya, kita klik view di sini, kita bisa berubah jadi task usage. Nah, seperti ini hanya untuk kolom ya, dalam berupa kolom-kolom seperti ini. Bahwa ini 8 jam, 8 jam, 8 jam, kita blok bahwa 8 jam ini dikerjakan hanya untuk mengerjakan sebuah ini. Lalu kita juga bisa ubah jadi network diagram nih. Klik network diagram, nah dia akan otomatis terbentuk seperti ini. Coba kita zoom out dulu.
Nah, dimulai dari sini. Nah, dimulai dari sini dia start-nya kapan, finish-nya kapan ya. Ini yang pertama, terus ini analisis ya. Ini ada desain, ini otomatis terbentuk sebenarnya. Jadi kita tidak perlu buat sendiri, tapi dia otomatis terbentuk sebuah ini network diagram. Kita lihat sini banyak yang jalur kritis ya, merah-merah semua ini. Yang tidak kritis adalah yang paling atas saja tadi. Nah, ini tidak kritis. Yang testing tidak kritis, tapi yang berwarna merah ini semuanya kritis. Maksudnya kritis adalah kalau si task itu molor waktunya, maka kemungkinan task yang lain pun bakal molor dan end project-nya pun bakal molor. Tapi kalau yang ini testing tidak, dia tidak kritis, training documentation tidak kritis, jadi bebas-bebas saja sebenarnya. Punya waktu agak longgar kalau yang ini. Selanjutnya ada view calendar di sini. Nah, ini kita bisa lihat project-nya itu bisa dikerjakan dari kapan sampai kapan ya. Ini berbentuknya sebagai kalender. Di sini sudah mulai sebuah pekerjaan, lalu di sini ada pekerjaan juga. Dan beres dilakukan di sini nih. Jadi berbentuknya kalender. Lalu kalau other view ada ini sih nggak begitu penting. Tapi kita lihat juga, bisa lihat di atas ini ada summary-nya ya, bahwa kita pekerjaan ini tuh kita pakai pekerjaan itu di paling banyaknya ada dari piloting sini. Documentation juga cukup panjang, training dan testing juga panjang, tapi untuk development malah lebih sedikit. Tapi untuk piloting ini, pekerjaan pilot ini cukup panjang ya, itu di akhir sini ya. Nah, ini di piloting itu cukup panjang. Ini bisa lihat summary dari development plan-nya. Tapi yang kita bahas mungkin lebih ke Gantt chart dan WBS-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya adalah kita menyusun dulu sebuah WBS dari scope yang ada, baru nanti kita bisa bikin sebuah Gantt chart seperti ini ya. Dari WBS yang ada ini struktur dulu, baru kita nanti muncul Gantt chart seperti ini. Kita bisa ekspor sebenarnya si pekerjaan kita ya menjadi sebuah file PDF untuk mempermudah melihat di tempat yang lain yang tidak punya Microsoft Project. Kita bisa lihat beberapa view-nya ya sini. Bahkan secara cost pun di sini bisa terlihat. Kalau kita mengisi value cost data. Oke. Jadi itu Microsoft Project. Kunci dari Microsoft Project ini mungkin adalah WBS-nya dulu. Kita punya scope. Dari scope itu kita buat yang cukup detail tas-tasnya. Lalu kita tentukan berapa durasinya, maka akan terbentuk sebuah Gantt chart ya. Oke. Mungkin itu aja sih untuk pertemuan ini. Mungkin bisa langsung dipraktekkan aja masing-masing ya. Jadi intinya adalah kita dari scope kita turunkan ke WBS, dari WBS baru kita bisa buat Gantt chart secara otomatis menggunakan Microsoft Project ini. Oke, mungkin kalau cukup dipahami, saya akhiri videonya. Silahkan dicoba dan dipraktekkan ya. Oke, mungkin saya tutup videonya.
Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya sebagai penutup di mata kuliah ini ya. Dengan saya Aditya Pratama, terima kasih.